Tadi disebut on cloud. Ya, Awan mas. awan. Sebenarnya kalau dari kita bicarain cloud, cloud itu apa sih mas sebenarnya? Hai Neters, jumpa kembali dengan saya Ragil. Setelah di episode sebelumnya sudah diisi oleh Mas Nabil. Oke, di podcast kali ini kita akan bicarain sebuah solusi tentang dunia server nih. Baik itu dunia server yang cloud maupun dedicated server. Sudah hadir sekarang di podcast kali ini ada namanya Mas Hugo Irwanto. Beliau itu asalnya dari Sleepy. Sekarang bekerja sebagai pre-sales engineer untuk data center solution dari PT Nera. Oke, selamat malam Mas Hugo. Selamat malam. Oke, biasanya dipanggil Mas Hugo atau Mas Irwan? Ya selama ini sih banyak yang manggilnya Hugo gitu. Tapi kalau misalkan ada juga yang manggil Irwan, it's okay lah gitu. Oh, oke. Biasanya kalau di pekerja kantor gitu manggilnya Mas Hugo gitu. Hugo, lebih banyak Hugo. Kan kalau Irwan banyak ya. Kalau Hugo kan ya lebih sedikit. Gitu. Oke, mungkin bisa cerita sedikit Mas pengalaman kerjanya sebagai engineer pre-sales di solusi data center tuh apa aja sih kira-kira? Oke, jadi kegiatannya kalau kita jadi pre-sales engineer khususnya untuk data center solution ya, kita itu bisa mulai dari server, terus storage gitu, kemudian solusi virtualisasi, cloud juga salah satunya gitu. Nah di situ kita bawain solusi-solusi sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Artinya antara satu customer dengan yang lain bisa berbeda solusinya. Okay. Nah kita coba mix and match lah antara kebutuhan customer dengan apa yang bisa kita tawarkan gitu. Oke, kalau kebutuhan customer yang lagi ngetrend sekarang ini apa mas yang biasa diminta sama customer gitu? Oke, untuk produk tertentu, kita mungkin ambil sampel aja ya, misalkan produknya cloud gitu. Sekarang kan lagi ngetren nih, salah satu produk cloud yang banyak dipakai itu collaboration tools. Nah, salah satu yang paling lagi rame nih, terutama kan di pandemi seperti ini ya, WFH itu banyak collaboration tools yang mulai dipakai gitu. Dulu biasanya kita pakai contoh Microsoft Office itu kan dulu standalone. Iya. Kita install di laptop, sekarang mulai banyak tuh pakainya udah ke arah Office 365. Oke. Jadi salah satunya itu collaboration tool. Banyak sih produk yang serupa. Google juga punya produk collaboration tools gitu. Kalau di Google kan Google Docs ya, seperti itulah. Itu termasuk solusi emailnya dan lain sebagainya. Oke, berarti ke arah sekarang ini banyak yang gara-gara mungkin pandemi kita nggak bisa kumpul di kantor harus WFH, semuanya mengarah ke cloud semua ya solusinya ya. Bisa dibilang seperti itu ya, karena kita seperti yang kita tahu gitu untuk melakukan panggilan video jarak jauh gitu atau video conference gitu atau audio conference itu sekarang kita udah bergantung sekali lah gitu sama teknologi cloud gitu. Hampir semuanya based on cloud gitu. Artinya kalau mungkin kita sering pakai video conference gitu, produknya banyak tuh, ada Zoom, ada Google Meet gitu, itu semuanya udah cloud sekarang. Kita udah nggak perlu prepare apapun, cukup laptop, kita bisa pakai layanannya on cloud gitu. Oke, dari tadi disebut on cloud. Awan mas. Awan. Sebenarnya kalau dari kita bicarain cloud, cloud itu apa sih mas sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya secara definisi seperti ini ya, jaringan internet gitu. Kalau kita, mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa bergerak di bidang IT khususnya network itu udah nggak kaget lah kalau internet itu sering dilambangkan kan pakai logo awan, gitu kan kalau di topologi gitu. Nah cloud sendiri itu sebenarnya definisinya dari situ gitu. Oke. Cloud kemudian penggunaannya itu kan di internet. Jadi dinamakan cloud gitu. Nah, artinya sendiri cloud itu bagaimana kita menggunakan resource ataupun sumber daya berupa aplikasi atau berupa infrastruktur menggunakan jaringan internet di atasnya gitu. Artinya kita menggunakan layanannya sebagai layanan di internet gitu. Oke, berarti apapun entah itu infrastruktur, software atau solusi lainnya
yang berjalan di atas internet itu berarti bisa disebut dengan cloud gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, kalau tadi dibilang cloud itu semua baik itu infrastruktur maupun software yang berjalan di internet, itu berarti kan semua data ada di situ tuh Mas. Iya, betul. Tersimpan dalam satu server atau mungkin multi server gitu ya. Iya, betul. Nah, bedanya itu dengan cloud tadi dengan hosting maupun dedicated server itu apa berarti Mas? Oke, kalau perbedaannya sendiri ya antara cloud, kemudian ada apa tadi dedicated hosting, dedicated server sama hosting ya. Iya. Jadi yang pertama mungkin kita bedah satu-satu gitu. Oke. Kalau cloud sendiri itu sebenarnya tadi seperti Mas yang bilang layanan yang digunakan mungkin dalam bentuk multi server atau single server yang biasanya kita tidak perlu memikirkan lagi infrastrukturnya, kita tidak perlu memikirkan lagi data centernya, powernya, gitu. Itu kita udah nggak mikirin. Okay. Jadi kita fokus dalam penggunaannya. Gitu. Contohnya, misalkan kita butuh operating system server gitu. Karena kita menggunakan cloud, ada nantinya salah satu layanan cloud di mana kita bisa menggunakan server langsung gitu, kita tinggal pilih operating sistemnya apa, speknya seperti apa, tanpa kita harus memikirkan detail mengenai power data center dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang hosting gitu. Hosting sendiri itu sebenarnya layanan yang ada pada dunia data center gitu. Dia lebih fokus kepada penyediaan penyimpanan ya. Kita bilangnya penyimpanan lah gitu. Karena di hosting itu kita bisa nyimpan salah satunya image, itu gambar ya, atau video, atau mungkin bisa juga bentuknya file biasa atau dokumen gitu. Ada juga berupa programming web gitu, atau biasanya disebutnya itu web hosting. Yeah. Nah, kalau web hosting sendiri itu layanan di mana kita sewa storage-nya ya, sewa penyimpanannya dengan teknologi yang kita butuhkan untuk menjalankan programming web kita gitu. Itu bisa disebut dengan hosting. Nah, beda lagi nih dengan dedicated server. Dedicated server sebenarnya adalah satu server yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Di sini bisa saja memang milik kita, tapi bisa juga kita sewa. Okay. Jadi artinya kalau definisi dedicated server kita tidak mencakup bahwa ini adalah milik kita sendiri, enggak harus, tapi di mana kita menggunakannya hanya untuk kita sendiri, itu bisa kita sebut sebagai dedicated server. Jadi kalau hosting tadi kita menyewa mungkin rame-rame dalam satu server 10, 100 mungkin, berbeda dengan si dedicated server. Kalau dedicated server kita pakai sendiri, udah satu kita sendiri. Oke, berarti perbedaan dasar tadi bukan di kepemilikan tapi kegunaannya ya, penggunanya berapa jumlahnya gitu ya? Ya, betul. Karena mungkin kalau kayak cloud atau hosting tadi bisa satu server atau multi server dipakainya oleh puluhan, ratusan, mungkin ribuan orang bersamaan. Ya, betul. Sedangkan dedicated, satu server itu kita yang menggunakan sendiri. Betul. Oke. Berarti dari 3 tadi ya, dedicated server, kemudian hosting, kemudian cloud. Kayaknya yang sebenarnya paling fleksibel nih ya, itu kita di cloud-nya ya berarti ya. Bisa dibilang seperti itu untuk sekarang ini. Iya. Gitu. Karena kan kayaknya kalau kita melihat semua sekarang serba cloud. Iya. Kayak cloud itu udah masa depan banget gitu kan ya. Udah perkembangannya jauh banget gitu kan. Iya, benar. Nah, kalau dari Mas Hugo sendiri nih, kira-kira cloud itu yang fungsi atau fitur-fitur utamanya tuh apa aja sih yang kira-kira menjadi kelebihan cloud itu dibanding 2 service yang lain sebelumnya itu? Oke. Kalau pendapat saya ya gitu, sebenarnya ini banyak sih kalau kita lihat di artikel-artikel atau di mana itu banyak gitu. Tapi secara garis besar saya rasa ada beberapa fitur atau fungsi lah ya, manfaat gitu cloud dibanding contoh yang lain gitu, dibanding comparison-nya gitu. Kalau misalkan kita pakai cloud gitu, yang pertama mungkin ya yang bisa dibilang itu bicara mengenai kegunaan daya ya. Kita udah tidak perlu lagi mikirin mengenai bagaimana kita maintenance suatu infranya gitu, infrastrukturnya ya.
Terus kita nggak perlu lagi mikirin bagaimana sih jaringannya umumnya gitu. Walaupun dewasa ini sih sudah mulai ada cloud yang menawarkan termasuk salah satunya bagaimana kita manage jaringan kita sampai ke IP-nya juga gitu. Oke. Tapi secara garis besar infrastruktur kita sudah tidak mikirin. Gitu. Kemudian yang kedua ini bicara mengenai fleksibilitas. Nah, di cloud sendiri kita biasa mengenal ada yang namanya PSU-Go. Nah, di mana kita biasa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan membayar sesuai apa yang kita pakai. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan layanan yang lain tadi. Gitu. Iya, benar. Terutama dedicated server. Biasanya kalau kita dedicated server, kita harus punya server sendiri. Artinya ada investment kan di situ. Iya. Kita harus beli servernya, belum lagi harus menyiapkan data centernya gitu. Harus ada orang yang maintenance. Nah, itu sangat perlu biaya gitu. Oke. Nggak fleksibel lah gitu. Sedangkan kalau kita pakai cloud gitu, kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan butuhnya, ternyata hanya penyimpanan ya. Misalkan penyimpanan kita butuhnya hanya 100 giga gitu. Oke. Kita nggak perlu 1 tera. Kalau kita beli 1 tera kan artinya kita bisa wasting storage kan gitu. Kita harus investmentnya kan terlalu gede gitu. Iya. Saya butuhnya 100 giga aja deh gitu. Udah tinggal kita bisa melakukan penyewaan itu gitu kalau di cloud. Kita cukup sewa 100 giga, kita bayar 100 giga. Nah, terus yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga ini ada skalabilitas. Apa itu Mas? Jadi kalau bicara skalabilitas, di cloud sendiri ini kita bisa melakukan grow up terhadap infra yang sedang kita gunakan, tanpa harus adanya shutdown ya, atau mati dulu terhadap hardware-nya gitu. Jadi kalau misalkan saya butuh hardware-nya dari yang awalnya 100 giga storage misalkan, saya perlu increase nih ke 200 atau 300. Saya cukup gunakan sesuai kebutuhan gitu. Saya tinggal pakai 300, udah gitu aja. Atau RAM atau CPU gitu. Walaupun ada beberapa layanan yang memang mengharuskan kita melakukan restart server kita atau virtual machine kita terlebih dahulu daripada kita langsung menggunakannya gitu. Ada memang. Tapi secara garis besar tadi skalabilitasnya jauh dibandingkan dengan dedicated server gitu atau hosting lah. Yeah. Hosting biasanya kita cukup ribet karena kita harus request ke admin gitu, terus bayar dulu, setelah itu nunggu konfirmasi gitu. Belum lagi nanti biasanya ketika melakukan itu data yang kita gunakan harus berhenti dulu gitu. Artinya ada size yang dinaikkan dulu, baru data kita bisa di backup restore lah seperti itu. Dan ada downtime yang mungkin bisa lebih lama gitu ya? Bisa jadi gitu. Terus bicara mengenai security ya salah satunya. Kalau di layanan yang kita miliki sendiri, misalkan punya server sendiri, kita harus maintain juga bicara security, terutama di era digital seperti ini. Sangat penting security data-data. Misalkan layanan kita ternyata ada data-data yang sensitif, kita harus mikirin kan itu. Berbeda dengan kita pakai layanan cloud. Biasanya ketika pakai layanan cloud, bicara security sudah ada standarisasinya. Mungkin sudah ada sertifikasi ISO-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Mas Hugo. Ya. Tadi kan udah dijelasin ya, ada cloud sebagai infra, ada cloud sebagai hanya data. Sebenarnya untuk klasifikasi cloud-nya itu gimana sih Mas pembagiannya gitu? Oh iya. Kalau pembagiannya ya, sebenarnya pembagiannya banyak gitu. Bahkan ada yang kecil-kecil sampai ada yang namanya tuh infrastruktur as code service gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman kita bicara mungkin secara garis besar ya. Karena kalau sampai kecil-kecilnya didefinisiin, wah itu bisa panjang gitu. Mungkin yang umum kita temui, layanan cloud sendiri itu dibagi jadi 3. Oke. Ya, ada yang pertama namanya infrastruktur as a service atau IaaS biasanya nyebutnya. Kemudian ada platform as a service, PaaS, dan yang terakhir ini ada software as a service. Jadi ada 3 tadi, IaaS, PaaS, dan SaaS. Boleh dijelasin apa masing-masing? Nah, oke. Apa nih bedanya kan di antara ketiga ini nih? Yang pertama kalau IaaS nih, IaaS ini umumnya adalah layanan yang menyediakan infrastruktur sebagai layanan yang bisa digunakan oleh user nantinya. Di sini contohnya adalah
tadi server atau VM ya, yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk menjalankan macam-macam, mungkin bisa aplikasi atau mungkin database atau mungkin sebagai penyimpanan, bisa lah banyak lah penggunanya, sebagaimana layaknya server. Itu infrastruktur, termasuk nantinya ada network, ada kemudian VPN, termasuk juga ada storage, kemudian ada juga banyak sih, pokoknya secara garis besar infrastruktur. Jadi layanan yang berupa infrastruktur, kita biasa nyebutnya tadi IaaS. Gitu. Nah, penyedianya banyak nih di sini. Mungkin kita udah sering dengar ada AWS ya, atau Amazon Web Service. Di situ adalah salah satu provider cloud gitu. Kemudian ada juga Google Cloud, ada juga Azure, Microsoft punya ya. Nah, di situ kita bisa menggunakan layanan tadi infrastrukturnya dengan sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita bayar di mana sesuai kebutuhan kita juga, sesuai yang sudah kita pakai. Terus ada lagi tadi PaaS, Platform as a Service. Nah, kalau Platform as a Service ini levelnya sedikit berbeda dibandingin infrastruktur. Kalau infrastruktur kita bisa nyampe ke level penggunaan operating sistemnya. Jadi nantinya kalau diklasifikasikan dalam bagian gitu, operating system hingga ke aplikasi, itu tadi IaaS. Sedangkan PaaS itu levelnya lebih diturunkan. Biasanya dari level platformnya aja. Nah, salah satunya misalkan kita menggunakan database. Atau misal menggunakan selain database misalkan container service gitu. Nah, di sini kita artinya menggunakan platform yang sudah disediakan, yang kita tidak tahu di belakangnya apa gitu. Tapi di mana kita bisa menggunakannya sebagai service yang sesuai kebutuhan. Misalkan database. Oh ya, tadi kita bisa menggunakan spek database dengan server gini. Kita juga nggak perlu mikir jaringannya. Kita cukup bisa langsung pakai ini server untuk nabung database kita. Dan nantinya datanya bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Itu salah satunya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kadang ada yang kecil-kecil juga. Nah, salah satunya ini yang dibilang database as a service. Itu juga ada layanan yang menyediakan database. Tapi sejatinya database-nya ini juga bisa disebut sebagai platform. Karena kan yang diberikan itu platform database-nya kan. Seperti solusinya gitu. Jadi langsung level penyimpanannya. Bukan kita harus mikirin VM-nya apa sih gitu, atau operating sistemnya apa. Langsung ke aplikasinya. Nah, ini lebih disebut dengan platform gitu. Terus yang terakhir ada SaaS tadi kan yang saya bilang, software ini. Nah, bedanya apa nih? Kalau software itu kita umumnya menggunakan layanannya sebagai user. Nah, identifikasinya paling gampang itu. Kalau kita pernah, saya rasa sih Mas juga punya kan, Instagram. Nah, kita pakai Instagram. Kemudian di situ kita nyimpan foto kita. Kita sebagai user kan. Foto, spread, upload. Nah, itu salah satu penggunaan SaaS. Software as a Service. Facebook gitu. Atau mungkin Gmail. Itu juga udah SaaS. Jadi kita nggak perlu mikirin infra, nggak perlu mikirin platform, nggak perlu mikirin database, nggak perlu mikirin aplikasi. Pakai aja. Itu kita sebenarnya sudah pakai cloud. Kalau gitu. Tanpa kita sadari berarti ya sebenarnya tiap hari sudah jalan. Sudah jalan gitu. Berdasarkan klasifikasi tadi ya, ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Sebenarnya masing-masing kan punya target pengguna nih. Ya, betul. Bisa dikasih contoh atau dijelaskan nggak kira-kira masing-masing klasifikasi tadi itu penggunanya siapa itu targetnya? Jadi kalau secara penggunaan ya gitu, tiganya memang betul punya targetnya masing-masing gitu. Kalau yang pertama tadi IaaS, biasanya yang akan menggunakan adalah perusahaan. Atau dalam hal ini pengguna secara langsung deh ya. Itu biasanya sistem administrator. Gitu, yang mengelola sistem, yang mengelola nantinya teknologi infrastrukturnya. Nah, ya sistem administrator lah tadi targetnya. Gitu. Tapi secara pembelian mungkin bisa company, banyak kok startup juga yang sekarang kekinian itu pakainya cloud juga. Karena bagi mereka untuk investment kan tidak perlu banyak-banyak. Artinya ya selama ini bisa jalan aplikasinya, selama bisa melayani kebutuhan cukup gitu. Itu secara garis besar sistem administrator.
Nah, berbeda dengan yang PaaS. Kalau PaaS ini biasanya yang menggunakan, ini levelnya lebih deep lagi nih. Biasanya yang pakai adalah developer atau tester paling enggak. Nah, di situ mereka menjalankan programnya di tes, kemudian kalau developer berarti bisa taruh code-nya di situ gitu, mulai ngedit database-nya dan lain sebagainya. Di situ targetnya. Jadi adalah developer atau tester. Nah, yang terakhir ini yang menarik kan, SAS. Ya kita semua ini yang pakai sosial media udah, itu artinya semua kita yang pakai sosial media ya kita pengguna SAS. Yang udah lulus dari developer tadi sudah berupa aplikasi, betul, langsung kita gunakan semua berarti ya. Iya, nah itu bisa disebut sebagai users lah ya. Ya kita semua ini pengguna user gitu. Nah, kira-kira dengan hadirnya solusi cloud ini tuh, kenapa sih orang-orang tuh harus menggunakan solusi ini dibandingkan dengan solusi yang mungkin dulu ada web server sendiri, kemudian mail hosting sendiri, itu kenapa sih gitu? Yang pertama tadi mungkin ya, secara penggunaan itu lebih fleksibel, kita pakai sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kalau levelnya adalah pengguna aplikasi, bagi kita untuk menyimpan data itu kan perlu tempat. Ya, dari dulu disk yang gede sampai sekarang flash disk kecil, mungkin lebih kecil lagi ada micro SD, mini SD, sampai akhirnya ada layanan cloud. Ini lebih memudahkan kita karena dimanapun selama kita ada internet, data bisa kita panggil. Iya benar-benar. Iya kan, kita nggak perlu bawa-bawa tuh, nggak perlu bawa laptop, nggak perlu HP gitu. Ya udah selama kita bisa, misalkan nih Mas Ragil itu lagi pergi ke suatu tempat gitu, kemudian nggak bawa apa-apa gitu, tapi ternyata ketika mungkin liburan ke suatu tempat gitu, ternyata ada kerjaan nih yang pending, yang lupa gitu. Kalau kita taruh di storage di cloud gitu atau collaboration tools, kita cukup panggil Mas Ragil bisa langsung nyiapin datanya, kemudian dikirim balik. Iya benar sekali. Itu kan, jadi kita nggak perlu lagi tuh bawa-bawa laptop gitu. Ke warnet bentar aja gitu, 5 menit juga kelar gitu. Selama datanya bisa dipanggil. Zaman dulu itu harus bawa flash disk, bahkan sebelum itu bawa CD gitu. Iya. Mungkin kan sering ngalamin kan gitu. Ya. Salah satunya flash disk ketinggalan atau hilang, wah itu kita pusing pasti. Itu dipinjam nggak balik. Nah, itu salah satunya tuh gitu. Nah, ini solusinya tadi kenapa harus pakai cloud. Nah, terus yang kedua, kalau bicaranya mengenai infrastruktur, tadi fleksibelnya dalam artian kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Kalau misalkan server yang dibutuhkan hanya satu dan speknya kita tahu, ya sudah, kita cukup pakai yang kita pakai aja, yang kita butuhkan. Nggak perlu tuh beli satu server gede banget gitu sampai harganya mahal gitu, nggak perlu. Ya tadi, terus yang ketiga berarti ya security. Secara security ya, saya rasa sih karena mereka sudah punya standarisasi security, lebih secure lah, lebih aman. Oke Mas, tadi kan udah ada beberapa solusi yang bisa diselesaikan dengan cloud ini ya. Nah, berhubung nih kita lagi di masa pandemi, di masa kita nggak boleh ke kantor atau dibatasi, atau semuanya harus dikerjakan di rumah, dengan orang-orang menyebutnya WFH, work from home. Itu solusi cloud yang bisa menjadi mempermudah nih pekerjaan kita. Kira-kira apa aja sih yang Mas Hugo tahu ini? Mungkin sebagian besar layanan yang kita sudah gunakan itu teman-teman juga sudah banyak yang gunakan. Nah, salah satunya kalau kita bicara dari meeting lah ya, kita mulai dari meeting nih. Untuk meeting, kita mungkin biasanya pakai video conference gitu kan. Nah, layanan cloudnya tadi itu video conference on demand gitu ya. Biasanya kita bisa menggunakan seperti Zoom, Google Meet, atau mungkin kalau Microsoft apa ya nama produknya? Microsoft Teams. Nah itu, terus banyak lah. Ada GoToMeetings juga banyak. Di Indonesia pun juga banyak yang sama seperti itu. Atau bagi yang mungkin punya company atau punya startup gitu, mungkin bingung cari solusi yang open source, mungkin pengennya bayarnya nggak bayar itu Mas karena bicara security gitu. Mungkin bisa server sendiri di cloud juga mungkin kan. Lebih baik, kemudian bisa diinstalkan gitu aplikasi untuk video conference.
Itu solusi untuk yang video conference. Terus bicara mengenai yang biasa kerjaannya untuk ngolah dokumen nih. Gitu. Mulai coba collaboration tools supaya kerjaan dengan tim juga lebih cepat. Salah satunya tadi itu ada Office 365, kemudian ada Google Docs ya, atau mungkin secara besarnya lebih Google Suite karena ada email juga gitu kan. Banyak layanan yang serupa gitu. Tujuannya untuk salah satunya menghindari tadi kan kita kalau WFH kan kita nggak bisa jaga kan laptop kita. Mungkin ada nantinya ada kendala, mungkin ada tahu-tahu blue screen gitu. Kalau pakai collaboration tool ya harapannya lebih aman karena ketika laptop mati tanpa kita sengaja, data juga masih tersimpan di cloud gitu. Nah itu salah satunya. Oke, berarti untuk yang para pekerja yang WFH ini sebenarnya nggak ada masalah ya dengan menggunakan tadi ya? Nggak ada masalah. Sebenarnya malah di sisi positifnya tadi nggak ada masalah gitu. Dan kalau kita sebagai pemilik perusahaan kita juga bisa menekankan bahwa WFH itu bukan alasan untuk kehilangan data atau kehilangan meeting penting gitu. Itu salah satunya. Kemudian solusinya tadi itu juga bermacam-macam ya? Iya bermacam-macam. Gitu. Bisa yang berbayar maupun open source juga berarti? Betul gitu. Tergantung kebutuhan, tergantung kita di pihak mana. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut gitu untuk memberikan solusi yang tepat. Gitu. Nah, ada nggak sih user itu yang mungkin concernnya kita pengen benar-benar nekan budget nih? Berarti kita cari yang open source. Padahal kita tahu sendiri open source biasanya kan harus install sendiri, lebih ribet daripada yang berbayar gitu. Ada nggak pernah nemuin kayak gitu nggak Mas? Ada, setahu saya ada. Ya ini fungsinya platform as a service tadi. Biasanya kita akan disediakan beberapa layanan. Kita bisa milih software apa yang ingin kita pakai. Kita tinggal cukup pilih. Kemudian next, selesai. Kayak kalau kita install game atau install apapun di laptop kita seperti itu. Jadi kita cukup klik-klik tanpa mikirin apa servernya, apa storage-nya, kemudian apa network yang sudah disetting. Tujuannya hanya yang penting aplikasinya jalan. Bisa jalan. Iya, ada layanan seperti itu. Oke, berarti sangat membantu untuk para pengguna open source ya. Betul. Nggak perlu nyeting yang pakai CLI lagi. Nggak perlu. Hal itu bisa diminimalisir. Oke. Gitu. Ada selain materi bahasan utama kita tadi tentang cloud, ada info-info menarik gak yang mau dibagikan ini Mas? Oke, mungkin bagi teman atau sahabat ya? Netters ya. Oke, untuk Netters mungkin ya bagi rekan-rekan seperjuangan di dunia IT, terutama yang tertarik sama dunia server atau sistem administrator seperti itu, kebetulan saya sedang build platform saya namanya cloudguru.id. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ingin belajar lebih lanjut dan tertarik di cloud itu bisa kunjungi di cloudguru.id. Oke, itu isinya apa aja Mas? Di situ lebih seperti platform edukasi ya gitu. Kalau teman-teman sudah biasa menggunakan video tutorial, saya rasa nggak perlu kaget seperti itu. Nantinya di situ ada materi yang sudah saya bagikan, ada yang memang berbayar dan ada juga yang free. Dan kita juga sediakan event free juga, webinar sebagai bantuan teman-teman bisa belajar dari sumber yang lebih banyak. Menarik banget tuh. Iya. Saatnya ini nih, kalian semua harus buka apa tadi? cloudguru.id. Iya. Oke. Mantap tuh bisa buat belajar di situ. Iya. Oke Mas, saya ucapkan terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Nedata ini. Iya, sama-sama. Semoga nanti di episode selanjutnya kita bisa panggil lagi Mas Ugo untuk bisa bercerita, memberikan solusi lainnya untuk para netters ini di rumah. Ya, boleh. Oke, terima kasih Mas. Oke. Tos dulu. Oke netters, sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton podcast Nedata di episode selanjutnya. Jangan lupa terus jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ketika keluar, dan jangan bergerombol di tempat-tempat umum yang kira-kira terlalu banyak resikonya. Sampai jumpa lagi, dadah.